Komponen dari belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat, yaitu 546,8 triliun, itu artinya 20,2% dari total belanja pemerintah pusat, di mana belanja kementerian dan lembaga mencapai 253,6 triliun rupiah atau 21,9%. Belanja non-kementerian, ini biasanya disebut belanja bendara umum negara, yang posnya ada di dalam bendara umum negara, mencapai 293,1 triliun rupiah atau 19%. Dari tadinya target untuk belanja non-KL di dalam alokasi anggaran adalah 1.541,4 triliun rupiah. Untuk belanja transfer, yaitu transfer ke daerah, pada akhir April sudah terrealisir 259,4 triliun rupiah. Ini artinya 28,2% dari 919,9 triliun alokasi TKDD. Kalau kita lihat belanja, teman-teman media bisa melihat di sini, realisasi belanja, terutama yang pemerintah pusat, semuanya masih berkisar di 20% atau bahkan lebih kecil di belanja non-KL-nya 19% dari yang kita alokasikan di dalam Undang-Undang APBN. Ini sudah bulan April 20% terbelanjakan. Dan kalau kita bandingkan dengan penerimaan yang di atas, di mana realisasinya mencapai di atas 25 atau bahkan untuk bea dan cukai sudah 33,1%, total pendapatan negara mencapai 27%, maka kita lihat kecepatan dari pendapatan negara sudah mendahului dari sisi kecepatan untuk belanja negara, yang baru mencapai sekitar 20%. Yang tinggi adalah transfer ke daerah sehingga total belanja negara mencapai 22,3%. Sehingga karena kecepatan pendapatan negara yang ada di dalam APBN lebih dulu mencapai mendekati 30% dari target, sedangkan belanja negara masih di sekitar 20 atau 22% kalau dikombin pusat dan daerah. Kita lihat postur APBN akhir April mencatatkan surplus. Teman-teman media tahu bahwa Januari hingga Maret waktu itu kita membukukan defisit. Ini karena terutama penerimaan pajak kita yang mengalami beberapa shock seperti restitusi dan adanya adjustment terhadap penghitungan tarif efektif dari TER, ya, dari penerimaan pajak PPh 21 atau pajak karyawan atau pajak individual. Sehingga di sini sekarang bulan April terjadi pembalikan dari yang tadinya 3 bulan berturut-turut defisit. Posisi akhir April APBN kita mengalami surplus, garis kuning yang di bawah itu 4,3 triliun rupiah. Ya, dalam hal ini berarti kalau desain APBN 2025 menurut Undang-Undang 62 tahun 2024, desain APBN dari 2025 defisitnya di akhir tahun dirancang 616,2 triliun. Ini kesepakatan undang-undang. Sampai dengan bulan April kita posisinya surplus 4,3 triliun rupiah. Itu ya. Ini artinya 0,7% dari total 0,02
dari GDP atau kalau dari target surplus 0,7 dari target defisit 616,2 triliun. Tua sama Pak Anggito ngelihatnya di 0,02. Saya ngerti cara berpikirnya mereka. Saya menjelaskan 0,7, beliau berdua ngelihatnya di 0,02. Mungkin itu joke inside kita aja. Iya. Surplus itu target, karena kalau Pak Suwal lihat kurung itu artinya kayak negatif, itu bahasa ekonom biasanya gitu. Pak Suwal memang harus agak di retrain lagi lihat tabelnya. Beliau udah lama jadi DJA jadi lupa postur. Nah, posisi keseimbangan primer yang baris C, yaitu pendapatan dikurangi belanja dikurangi pembayaran bunga utang, itu 173,9 triliun surplus. Ya, jadi keseimbangan primer kita surplus 173,9 triliun rupiah. Yang di dalam kurung itu adalah 274,6. Ini negatif bener Pak, jadinya pusing kan. Maksudnya Pak Suwal bingungnya di situ. Karena posisi APBN undang-undang keseimbangan surplus itu nanti adalah menjadi defisit. Jadi hari ini dalam posisi surplus jauh masih di atas dari target APBN. Sehingga angka 274 mungkin dilupakan dulu. Ini bingung menghitungnya dari mana. Jadi teman-teman media, postur APBN sampai dengan akhir April, 30 April 2024 adalah penerimaan atau pendapatan negara 810,5 triliun, 27% dari target. Belanja negara 806,2 triliun atau 22% dari target. Keseimbangan primer surplus 173,9 triliun dan total postur surplus 4,3 triliun. Perubahan arah dari tadinya 3 bulan berturut-turut Januari, Februari, Maret defisit, maka pada bulan April ini adalah surplus untuk yang garis D. Yang keseimbangan primer positif terus dari awal. Sampai dengan akhir April, kita sudah merealisir pembiayaan negara 279,2 triliun rupiah. Ini artinya 45,3% dari target pembiayaan yang ada di dalam Undang-Undang APBN yaitu 616,2 triliun itu telah terrealisir. Kalau kita lihat 4 bulan tapi 45% itu berarti pembiayaan anggaran relatively agak front loading, lebih maju.